dosa yang dilakukan oleh Mbak tadi kepada orang tua, sudah mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang sudah memohon ampunan kepada Allah. Nah, bagaimana bagi orang tua? Nah, bagi orang tua kita doakan sebagai imbalan kita pada saat kita kurang sabar di dalam melayani orang tua. Kita doakan orang tua kita itu. Itu tebusannya itu. Jadi artinya kita mendoakan orang tua supaya diampuni dosanya di akhirat, ya, sehingga meringankan beban dosa yang ada di alam kuburnya saja. Nah, sementara dosanya Mbak Ana kepada Allah karena katakanlah tidak sabar melayani orang tua, nah, mohon ampunan kepada Allah. Nah, maka di situ di surat Al-Anfal pada ayat 33, Allah tidak akan mengazab hambanya sementara hambanya itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi satu ketetapan Allah. Jadi lakukan itu saja, dua hal tadi, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, terus kemudian orang tua kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosanya diampuni oleh Allah. Dan jangan lupa pada saat istighfar itu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan lupa disertai dengan berselawat kepada Nabi. Karena istighfar kita, doa kita, kata Nabi SAW, itu akan berada di antara langit dan bumi. Belum sampai kepada Allah. Supaya sampai kepada Allah, maka kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap doa, setiap istighfar, itu harus disertai dengan berselawat kepada Nabi SAW. Dulu kan saya merawat orang tua saya yang sedang sakit. Ya. Tapi saya seperti dikejar-kejar dosa gitu saat sekarang ini gitu. Dulu waktu merawat kadang saya tidak punya kesabaran, ada rasa tidak sabar gitu loh, dalam merawat orang tua saya gitu. Sampai sekarang saya selalu teringat gitu apa yang saya lakukan atas orang tua saya gitu. Tapi saya merasa kesulitan yang saya hadapi ini apakah karena dosa saya sama orang tua saya dahulu gitu, Bah? Ya, jadi yang pertama adalah Mbak Ana mohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya, istighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah doakan orang tua tadi. Jadi niat meminta maaf kepada Allah atas kesalahan melayani orang tua pada saat sakit kurang sabar, itu mohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua, doakan orang tua kita yang sudah meninggal itu sebagai tebusan kita dosa kita kepada orang tua. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa orang yang mohon ampun kepada Allah, ya, jadi coba lihat di surat 8 ayat 33 ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Jadi pada ayat itu dinyatakan bahwa ketika seseorang itu sudah mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang itu. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosanya dosa yang dilakukan oleh Mbak tadi kepada orang tua sudah mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang sudah memohon ampunan kepada Allah. Nah, bagaimana bagi orang tua? Nah, bagi orang tua kita doakan sebagai imbalan kita pada saat kita kurang sabar di dalam melayani orang tua. Kita doakan orang tua kita itu.
Itu tebusannya itu. Jadi artinya kita mendoakan orang tua supaya diampuni dosanya di akhirat, ya, sehingga meringankan beban dosa yang ada di alam kuburnya saja. Nah, sementara dosanya Mbak Ana kepada Allah karena katakanlah tidak sabar melayani orang tua, nah, mohon ampunan kepada Allah. Nah, maka di situ di surat Al-Anfal pada ayat 33, Allah tidak akan mengazab hambanya sementara hambanya itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi satu ketetapan Allah. Jadi lakukan itu saja, dua hal tadi, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, terus kemudian orang tua kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosanya diampuni oleh Allah. Dan jangan lupa pada saat istighfar itu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan lupa disertai dengan berselawat kepada Nabi. Karena istighfar kita, doa kita, kata Nabi SAW, itu akan berada di antara langit dan bumi. Belum sampai kepada Allah. Supaya sampai kepada Allah, maka kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap doa, setiap istighfar itu harus disertai dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu, Bana. Wallahu a'lam.